Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh tanah air, di belahan bangsa ini dari Sabang sampai dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Ini tinggal di mana sih? Betawi amat sih, Bu. Aduh ya Allah, mohon maaf, beginilah saya orang geblek ya, Bu. Sebetulnya lebih enak jadi orang geblek daripada jadi orang bener. Iya, kalau orang geblek ngomong apa aja nggak akan ada yang sakit hati. Orang maklum, maklum ujung geblek ini kan. Tapi kalau orang benar, wah, setiap bicara nggak boleh nyakitin orang, harus halus, harus terjaga segala-galanya. Itu orang benar. Yang benar itu hanya baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihil kiram. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah, hadirin yang ada di studio, ngomong-ngomong soal korupsi dan pemimpin, apa hubungannya sih? Korupsi dan pemimpin, hubungannya apa? Hah? Hubungannya dekat. Jangan-jangan saudara kandung lagi antara pemimpin dengan korupsi. Kenapa korupsi itu bisa lahir? Hah? Karena ada niat. Oh iya betul ya, innamal a'malu. Kan di dalam hadis Arba'in, Syarah An-Nawawi nomor 1 kan dijelaskan sesungguhnya segala sesuatu dilihat daripada niatnya. Mungkin ketika dulu pengen jadi pemimpin, niatnya nyari kursi, nggak nyari ayat. Padahal yang ada di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Betul nggak? Yang ada di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ini terbalik, kursinya dulu. Baru akhirnya bikin-bikin ayat. Begitu bikin-bikin ayat, akhirnya korupsi dengan ayat-ayat yang dibuat. Makanya nggak aneh kalau kemarin berapa banyak yang ditangkap. Orang-orang yang sudah diberikan amanah, diberikan tanggung jawab oleh kita, yang diwakili oleh bangsa Indonesia, akhirnya terjerumus pada masuk pesantren sekarang. Ya kan nggak enak kalau bilang di penjara ya, tapi masuk pesantren. Artinya mudah-mudahan keluar dari pesantren mumtaz, jayyid jiddan, kan gitu ya. Jadi orang yang lebih baik lagi, kan gitu. Nah jadi ini persoalan niat. Ada sesuatu yang keliru, ya. Tapi bisa saja si suaminya, pemimpinnya ini bagus, istrinya ngomporin, bisa saja. Makanya penting menahan keinginan. Mohon maaf lahir batin ya. Seorang suami dengan seorang istri kan sama seperti seorang pembalap dengan aligator. Aligator apa? Navigator, aligator, ya, seperti seorang driver dengan navigator. Gini aja lah, nggak usah jauh-jauh. Ibu naik motor, ya, sama suami, tiba-tiba dipepet orang, sang. Terus begitu suaminya mau, kita bilang apa? Udah bang, jangan, mau ngapain sih? Nggak, udah bang, sikat bang, kebut aja. Wah, itu bahaya, iya kan? Mumpung bang, kapan lagi lo? Mumpung ngejabat, kapan lagi? Mumpung bisa bikin ini, bikin itu. Mumpung abang kebijakannya didengar orang, udah sikat. Wah ini yang bahaya. Ya kalau mau nyikat WC lebih manfaat sebetulnya ya. Loh iya, nyikat WC itu bagus, nyikat sepatu bagus ya. Jangan merasa hina, jangan merasa hina. Orang-orang soleh itu paling senang menyikat hal-hal yang kotor dalam hatinya. Karena kan semua keinginan hawa nafsu dan segala apa yang membuat diri jadi rusak itu kan datang dari hati. Nah makanya penting seorang pemimpin itu memimpin dengan hati. Kelebihan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu memimpin bukan cuma dengan akal dan fisiknya, tapi juga dengan hatinya. Ya, jadi pertama seorang pemimpin itu harus mampu memimpin dirinya dulu. Apa dirinya? Matanya, bagaimana cara dia memandang. Memimpin mulutnya, bagaimana dia bertutur kata. Memimpin pendengarannya, apa yang dia dengar, tidak main telan saja. Memimpin segala sesuatunya, sampai keluarganya mampu dipimpin, baru dia mampu memimpin orang lain. Itulah keutamaan Rasul. Ribuan tahun Rasul sudah meninggal, tapi subhanallah, siapa yang mampu mengalahkan kedikjayaan, kedahsyatan Rasul memimpin? Aduh ya Allah ya Karim ya, insya Allah. Terus terang kita semua jujur, kita semua merindukan masa-masa kepemimpinan yang betul-betul melihat segala sesuatunya adalah untuk bangsa dan tanah air. Satu pesan terakhir, ketika Umar bin Abdul Aziz memanggil para ulama, lalu beliau mengatakan, seluruh harta yang kemarin didapat dari hasil kezaliman pemerintah sebelumnya, apa yang harus kami lakukan? Kemudian banyak ulama mengatakan bahwa engkau tidak bersalah wahai khalifah. Khalifah tidak puas, lalu akhirnya mengatakan, dia bertanya lagi, siapa yang
bisa menyampaikan sesuatu yang lebih pasti. Termasuk engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian dia buru-buru pulang, sambil nangis di jalan, dia bertemu dengan istrinya, dia katakan, wahai Fatimah, istriku, siapa yang engkau pilih, emas permata atau suamimu, Umar bin Abdul Aziz? Kemudian istrinya mengatakan, sudah pasti aku memilih engkau wahai Umar. Kalau betul engkau memilih aku, maka lepaskan seluruh perhiasanmu, harta bendamu, berlianmu, berikan kepada orang-orang fakir. Karena selama ini kita merampas harta mereka. Akhirnya itu harta dibawa ke Baitul Mal, diberikannya kepada yang hak. Subhanallah. Kita merindukan sosok pemimpin itu. Insya Allah besok kita akan menemukan pemimpin seperti itu. Tetap dengan berbaik sangka. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadza min fadli Rabbi ya Allah. Semua ini hanya karunia titipan yang datang dari Engkau. Kita kembali ke Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.